Oh iya, monggo silakan. Berat nih. Berat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menuju ke pertanyaan, saya boleh minta itu Quran. Boleh. Berat kok Quran. Lagi cap juga nih. Kalau kita bicara terus saya minta kesepakatan dulu ya. Bahwa Al-Quran ini apa? Kitab yang Sucikan. bukan di apa ini? Hurufnya di apa? Ditulis. Ya kita dengar ditulis. Ya kan dari Allah ya. Merajuk ke surat Al-Baqarah ayat 79 ya. Kayaknya kalau menurut saya ya, saya juga agak cocok sih maksudnya gitu. Agak cocok. Gimana? Gini, bunyinya gini. Iya. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab. Memang kita bukan penulisnya. Kita mengikuti orang yang celaka kan ibaratnya. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata ini dari Allah. Dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Kita ketahuilah kalau khutbah itu pasti ambilnya dari ayat-ayat Al-Quran. Menjual ya. Terus maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar firman dari Allah dan harus benar-benar kita jadikan pedoman hidup Quran ini? Yeah. Quran. Al-Quran sebatas yang kita yakini sampai saat ini, kita semua sepakat Al-Quran diyakini sebagai firman Allah. Bahkan setiap selesai membaca ayat Al-Quran ditutup dengan Shadaqallahul Adzim. Oke ya kan? Itu dulu. Dan bagian dari rukun iman kita. Ya kan? Satu itu dulu. Udah ya. Kalau memang kita ngaku orang Islam, kemudian kitab sucinya Al-Quran, berarti kan pedomannya Al-Quran. Iya. Cuman itu. Lihat kan, Pak? Iya. Iya. Berarti kan kita mestinya ngikutin Al-Quran. Terus yang mau dipertanyakan apanya? Setelah saya baca ayat ini nih, seolah-olah saya, ya mungkin yang lain juga mengikuti orang yang celaka karena Quran itu setahu kita ditulis dan katanya firman Allah gitu. Karena di sini kan ada konteksnya, celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah. Kan kita ketahui ini dari Allah gitu. Dan merajuk ke Al-Isra lagi. Tadi ya yang 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, yang dimasalahkan apanya? Karena kita sebatas cuman mendengar ini Al-Quran kalau firman Allah gitu. Dan ya kita melihat membaca gitu kan, melihat gitu ya. Dan benar-benar dipaksa untuk meyakini kalau kitab Al-Quran itu ya sebagai rukun iman. Ya emang selama ini kita kan kena doktrin dari awal, dari kecil ya. Pokoknya itu kudu percaya. Orang percaya kafir kan gitu. Ini kan masalah. Dengan sampai sekarang begini, kalau kita cerita, lihat kita mendengar cerita, riwayat dan lain sebagainya, ya kataannya kan, ya kita sama-sama tidak hidup di masanya. Karena kita tidak hidup di Al-Quran ini mulai ada di zaman Nabi Muhammad. Artinya bukan Quran yang ini, bukan. Sumber Al-Quran ini itu sesuatu yang diterima oleh Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril berupa wahyu, yang wahyu itu adalah pesan dari Allah. Di bawah malaikat Jibril zaman Nabi Muhammad. Nah, wahyu itu nggak ada hurufnya dan nggak ada tulisannya. Dan bahkan ketika Nabi disuruh baca, katakan mana bikorein, saya nggak bisa baca.
Jadi zaman Nabi pun Quran ini tidak ada. Iya kan? Tidak ada zaman Nabi. Tuh, Quran yang kita lihat sekarang Musa. Ini adanya justru menurut sejarah di zaman Sayyidina Utsman. Ini pun banyak istilah, banyak masalah, perbedaan pendapat, perbedaan paham. Udahlah, biarlah itu keyakinan, biarin beda keyakinan tidak apa-apa. Yang penting saya berharap bisa tetap bersatu dalam kemanusiaan. Tetap ini akan ada perbedaan sampai kapanpun. Karena diakui atau tidak memang benar ini adalah karya tulis. Wah, ini ada tulisannya. Salam. Itu satu ya, itu dulu Pak ya. Kemudian bagaimana pertanyaan? Kalau memang ini ditulis, berarti kan ada penulisnya. Sampai sekarang saya tidak pernah ada Quran yang dicantumkan penulisnya siapa. Beda dengan buku-buku kayak komik, kayak novel. Penulisnya Nuremi Siladul zaman dulu ya. Terus apa lagi itu ya? Hanyalah. Ya. Hanyalah itu penulis. Kalau di Quran ada pernah penulisnya siapa? Yang ada penerbit. Penerbit itu percetakan. Kalau penulis yang sekarang itu penerjemah. Ya kan? Kalau Kiai Bisi Mustafa kan tafsir Al-Ibris. Ya kan? Tapi kalau Al-Qurannya sendiri yang penulisnya siapa kan tidak pernah tercantum itu. Kan enggak tercantum penulisnya Utsman itu kan juga tidak. Nah, itu paling penerbit ya. Percetakan apa penerbit Departemen Agama misalnya kan ada ya. Yang apa terjemahan itu kan itu. Jadi kalau cerita ditulis ya pasti ada yang nulis itu. Kemudian bagaimana hubungannya dengan firman Allah yang ada di Al-Quran Al-Baqarah 79. Celakalah bagi orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, kemudian dia menjualnya dengan harga yang mahal, dengan harga yang murah. Dan berkata ini dari Allah. Dia bilang dari Allah tetap, dia menulis dengan tangan sendiri, dia katakan dari Allah untuk menjual dan dijual dengan harga yang sedikit. Nah, bagaimana dengan orang yang khotbah tadi gitu kan? Jadi yang celaka itu yang menulis kitab dikatakan ini dari Allah, kemudian untuk dijual, diperbanyak dijual, gitu kan? Niatnya untuk bisnis. Berarti maksudnya kita mengikuti orang itu yang celaka itu? Enggak, kita nggak ngikutin dia. Saya nggak pernah jual. Saya cuma membaca. Tapi kalau saya nulis kemudian saya jual ya sama. Akhirnya nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai dunia akhirat, nilai-nilai kebaikan dari Tuhan hanya ditukar dengan nilai materi dunia. Dari zaman dulu udah banyak ulama begitu. Bahkan di Quran pun diceritakan ada ulama besar itu dikutuk sampai lidahnya jelas seperti asu. Namanya Bal'am bin Baura apa siapa itu. Itu ada di Quran surat Al-A'raf kalau nggak salah. Ulama besar zaman Nabi Musa sudah ada banyak yang begitu kan jual ayat demi jabatan dan uang. Itu celaka. Nah, sampean ngikutin itu tapi nggak jual. Tapi kalau tahlilan niatnya golek amplop karo berkat cepet doa jodolan. Ibu. Ini amal-amal gini ya. Terus sampai bacanya kalau yang undang orang kaya pakai stereo suaranya, tapi kalau dikontrakan mono, kayak orang bengek, iya kan? Wah ini kakak apa? Apalagi udah mila-mila gitu, apalagi sampai dibelain berantem sesama ustad gara-gara lapak tahlilan. Iya. Lapak Kelaka itu. Kalau enggak lah. Kalau sebatas kita jadikan pedoman hidup untuk hal yang maslahat untuk orang banyak, itu fair. Tapi tetap itu kan input buat kita. Kita sama-sama nggak ngerti aslinya. Tinggal kalau kita yakin itu ada benar itu baik, jadikan pedoman dong. Kalau nggak usah ngapain sama. Siapa yang maksa? Di Quran ada dibilang la ikraha fiddin, nggak ada paksaan beragama. Siapa yang nyuruh kamu beragama? Artinya apa? Diteliti dulu lah. Kan kamu dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih hati nurani, punya pikiran. Alami dulu, rasakan. Rasa itu tidak pernah bohong. Makanya
Tadi saya bilang manusia itu kebanyakan lebih condong kepada cerita daripada condong pada apa yang dia alami. Padahal yang dia alami itu kebenaran. Terus senang dengan katanya yang bersambung, nggak berani memutuskan mata rantai katanya. Coba katanya cukup sampai saya, udah sampai di sini katanya, ke sini harus kata saya. Kenapa? Saya harus teliti dulu, saya pelajari dulu, saya coba dulu, saya jalankan dulu, saya alami dulu, biar saya pengalaman. Setelah saya pengalaman, saya merasakan rasa tidak pernah bohong, berarti ini benar, baru ini kata saya, bukan katanya lagi. Aku harus ngalami, aku tanggung jawab aku ngalami. Tak berani ayo. Paham enggak, Pak? Jadi gitu, jadi kita tidak usah cari kambing hitam, kasihan kambing hitam itu. Ya, kan? Mulai terus. Cari. Gimana kira-kira Bapak? Iya. Bisa dipahami ya? Bisa. Jangan terus kamu besok saya nggak mau baca Quran ngikutin orang celaka itu jangan. Apapun boleh kita baca dari manapun boleh untuk belajar menambah wawasan karena ilmunya Allah itu luas. Innallaha wasi'un alim. Jangan cepet. Jangan dibikin cepet. Allah Maha. Kamu enggak suka kalau Allah dicepet-cepetin. Oke ya, tapi juga jangan digambah. Ya monggo Pak. Saya mau nambahin pertanyaan Iya. Mas Andri, Pak Yai. Semua buku pengarang memang ada pengarangnya. Sedangkan Al-Quran ini kan memang kalamullah. Ya. Jadi karena kalamullah, saya sepakat sama kata Pak Yai setiap ngaji-ngaji Pak Yai. Kalau memang ada hal-hal yang janggal, Ya. tanyakan langsung sama pengarangnya. Artinya tanyakan langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Iya, boleh. Nah, nanti setelah itu kan lewat riyaduh berdasarkan malam itu setelah dirasakan ini gitu ternyata sesuai dengan pengamalan. Nah, baru kita meyakini. Jadi kayaknya ini hanya untuk kayak semacam informasi yang masih kita gali. Artinya kita alami dulu baru mengatakan benar apa enggak. Itu kan tadi ya. Jadi langsung kita tanyakan ke pemilik ini, ke pernyataan pertama berarti Allah. Enggak. Mungkin saja teman itu Pak nambahin lah. Saya sepakat sama Pak Yai. Memang tanyakan langsung kepada pemilik kalam. Ya. Ada yang nambahin? Ini tuh bukan Ada yang mau nanya Pak? Ya tuh, monggo. Hah? Mas Arum karena yang menambah. Menambahkan? Monggo. Hah? Kang Ahmad? Ya. Bang Andri? Monggo silakan. Rekan-rekan semua, alhamdulillah diskusi kita pada malam hari ini telah kita dengar tadi pertanyaan-pertanyaan dan sudah dijawab oleh Cak Warto dengan gamblang dan ini bisa kita pahami semua ya Pak? Bisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kita kekuatan ilahiyah, ilmu laduniah agar kita bisa menjalaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah diskusi kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjut pada malam-malam berikutnya. Terima kasih pada Cawarto dan teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.